Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faman amma minkum falyukhaffif." Barang siapa yang menjadi imam di antara kalian, maka ringankan. Lianna minkum maridhan, karena di antara kalian ada yang sakit, wa syaikhan, ada orang tua yang sudah tak mampu berdiri lama, wa zal'aja, dan ada orang yang punya kebutuhan mendadak atau mendesak. Begitu Nabi menasihati para imam. Jadi ini maksud jangan panjang. Di sini kita sudah jelaskan bahwa yang sekira-kira semua makmum kalau kita tanya mengatakan panjang. Tapi kalau panjang itu hanya dirasakan oleh satu orang, berarti yang satu orang itu yang munafik. Mungkin satu orang itu ketika imam membaca Sabbi isma rabbikal a'la, menurut dia panjang, padahal menurut yang lain itu biasa saja. Jadi kecuali si imam silakan memperpanjang salat, memperpanjang bacaan kalau dia berada di tempat atau di masjid yang makmumnya sudah memaklumi bahwa salat di situ memang panjang. Ya mungkin seperti kalau malam-malam tarawih kita salat di masjid yang memang sudah diumumkan di masjid ini satu malam satu juz. Nah berarti yang datang ke situ sudah siap, sudah reda atas keadaan itu. Nah itu tak apa. Tapi kalau masjid-masjid umum, masjid-masjid yang orang berbagai macam ragam ada di dalamnya, maka sebaiknya tidak terlalu memanjangkan salat. Karena memang di samping itu level iman kita di akhir zaman itu berbeda dengan iman-iman orang-orang yang berada di zaman terbaik, yaitu di zaman Nabi, para sahabat dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat tarawih berjamaah, jadi di masa Nabi itu kan tarawih itu tidak dilakukan berjamaah di masjid. Nabi pun cuma keluar 3 malam lalu Nabi tidak keluar lagi, artinya beliau salat di rumahnya. Dan terus berlanjut seperti itu, masing-masing sholat tarawih di rumah. Jadi nanti ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah masing-masing di rumah. Keadaan itu terus berlanjut sampai di masa Abu Bakar. Begitu di dalam kepemimpinan Umar, datang Ramadan, Umar melihat semua rumah ada salat tarawih masing-masing. Artinya di rumah ini berjamaah, di rumah itu jamaah sendiri, semua buat masing-masing. Disitulah Umar pertama sekali mengumumkan, mulai malam besok semuanya keluar ke masjid, kita dirikan salat tarawih berjamaah di bawah satu imam. Maka dimintalah Ubay bin Ka'ab sebagai imam pertama. Jadi kalau ditanya orang, panjang pun tarawih berjamaah dan bagi bukan masa Nabi, masa Umar. Dan yang perlu kita kasih tahu apa? Dalam hadis disebutkan imam di masa Umar, Ubay bin Ka'ab menjadi imam pertama, itu satu rakaatnya membaca hampir mencapai 200 ayat. Begitu bacaan disebutkan, mi'atai ayat. Dan mereka baru berhenti salat menjelang sahur, menjelang fajar. Sehingga para sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, kami sudah tidak sanggup lagi, dia sudah bergetar lutut.
hatta na'tamidu 'ala al-'asa, sampai hampir semua kami berpegang pada tongkat-tongkat. Jadi sediakan tongkat untuk pegang barrel supaya dia tidak jatuh, dia tetap bertahan di dalam ketaatan sampai pegang tongkat. Bangun sudah hampir tak sanggup lagi sebenarnya, baru berhenti menjelang sahur, baru berhenti. Begitu salat tarawih di masa lalu, tidak ada yang komplain satu pun. Hari ini imam selesai salat tarawih pukul 10, riuh sabah masjid. Karena biasanya setengah 10, biasanya salat tarawih di masjid setengah 10. Ada satu imam yang kemudian membaca agak lebih panjang, mungkin dengan tartil yang bagus, selesai jam 10, ngopet pukul tarawih lanjut ke kuliahnya. Biasanya setengah 10 kali, biasanya setengah 10 sudah selesai. Malam ini jam 10. Itu lihat jam, Pak, seakan-akan jam di dinding pun mau dihancur. Yang tingkat benci ke jam. Ini permasalahan di mana, Pak? Iman kita bermasalah di ujung zaman. Kita tidak sanggup berlama-lama dengan Allah. Kita maunya cepat-cepat. Keluar dari salat tarawih setengah 10, keluar duduk Pak di kedai kopi, atau yang ada yang pulang ke rumahnya buka TV, menghabiskan timpan dan bororong yang tadi tersisa, itu duduk sampai jam 1 malam, tidak ada masalah apa-apa. Tapi tadi cuma dari Isya, dari selepas Isya mungkin sekitar jam 8 atau 8.15 atau setengah 9 sampai setengah 10, cuma 1 jam, hati berdebar, hati berkereng-kereng, berkarau pun terusnya berkereng, yang tidak nyaman, kayak kok imamnya kok kayak gini, itu masalah ya. Iman kita bermasalah. Nah, jadi jemaah belakang Allah boleh memanjangkan kalau sama-sama ridha, tapi kalau dalam salat wajib sama sekali tidak boleh memanjangkan. Kita sudah baca hadis minggu yang lalu, Muaz bin Jabal mengimami salat Isya dan terlalu panjang bacaannya sehingga ada satu orang yang mengundurkan diri. Dia baca surah Al-Baqarah, surah Isya. Kalau cuma mengatakan Al-Baqarah itu bila ini untuk babih surah Al-Baqarah. Satu orang langsung mengundurkan diri, memfarad salat sendiri. Timbul masalah. Muaz marah. Lalu Nabi pun mendengarkan keadaan itu. Nabi memanggil Muaz. Apa kata Nabi? Engkaulah yang menebarkan fitnah. Jadi bukan yang mengundurkan diri itu yang bermasalah, engkau yang menyebabkan fitnah. Di situ Nabi ajarkan kalau Isya itu perbandingan bacaan untuk Isya itu bandingannya adalah bacanya seukuran dengan Sabbihi isma rabbikal a'la atau hal ataka hadisul ghasyiyah atau wal-laili idza yaghsha atau wasyamsi wa duhaha, begitu bacanya. Jadi ini penting untuk diketahui oleh para imam. Kadang-kadang panitia masjid itu harus membisikkan juga ke imam-imam yang mungkin belum mengetahui keadaan ini. Sama seperti panitia masjid itu perlu membisikkan kepada khatib-khatib yang belum mengetahui bahwa khutbah itu seharusnya pendek. Tulis di atas mimbar, khutbah cukup 20 menit. Tulis dalam kurung sedikit, lebih 20 menit tidak dipanggil lagi, tahun yang akan datang nanti. Lebih 20 menit tidak lagi dipanggil jadi khatib. Yang perlu 20 menit kita lagi Pak. Pegang warna merah. Jadi begitu. Ini kadang-kadang khatib itu pun Masya Allah, khutbah sampai 45 menit. Itu tidak ada anjuran begitu, Pak. Tidak ada. Khutbah itu memang pendek, hari Jumat pendek. Maka jangan nanti kalau kita tidak bertindak, lama-lama masjidnya ditinggalkan di hari Jumat. Semua menuju ke masjid yang sudah faham. Jadi
ini perlu difahami. Psikologi imam, psikologi makmum harus dipertimbangkan oleh imam. Baik, kita lanjutkan. Permasalahan ada berikutnya dari seorang imam. Sebelum solat, imam hendaknya mengatur saf lebih dahulu. Sunnah sebelum solat bagi seorang imam mengatur saf lebih dahulu. Ini tugas imam. Jadi imam jangan langsung takbir. Minimal sebelum takbir dia mengucapkan saf rapi, sawu wa'tadil. Jadi ini perkataan dari Nabi dalam hadis. Nabi selalu mengatur saf lebih dahulu sebelum takbir. Cuma kalau kita sekarang mungkin lebih mudah mengatur saf karena sudah ada garis-garis saf. Dulu di masa Nabi kan lantai masjid itu pasir dan kerikil, sehingga Nabi bertindak lebih jauh. Nabi itu tidak bertakbir kecuali beliau lihat dulu kanan kiri sudah lurus. Ada satu hadis Nabi sampai mendekati orang yang mereng, dia berdiri mereng, didekati kepada Nabi, diatur sama Nabi ini. Lalu kata Nabi, jangan saf itu jangan bercerai-berai, nanti Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi orang-orang yang suka bercerai-berai di dalam masjid dengan saf yang porak-poranda nanti akan bercerai-berai hatinya, tidak bisa bersatu. Itu pengaruhnya. Itu bahasa Nabi SAW. Jadi Nabi sampai gedel dalam saf untuk gaduh. Kalau sekarang mungkin tidak perlu begitu. Kenapa? Alhamdulillah sekarang sudah ada garis, orang-orang sudah paham berdiri garis. Cuma perlu kita ingatkan kembali, mengatur saf itu memang di waktu sebelum takbir. Sedangkan kita makmum, sekali lagi saya ingin ulangi, sunnahnya kita itu bangun waktu iqamah itu di ujung iqamah. Sunnahnya, walaupun boleh, tidak masalah bangun di awal boleh, tetapi sunnahnya kalau memang kita bisa melakukannya lebih bagus. Bahkan dalam 4 mazhab sudah pernah kami sebutkan, setiap mazhab meminta untuk bangun di ujung iqamah. Kalau mazhab Hanafi, saya ulang lagi, kalau mazhab Hanafi itu menyunnahkan bangun ketika iqamah di waktu kalimah hayya 'alal falah. Di situ suruh bangun. Kalau mazhab Malik boleh di awal, boleh di ujung, tapi yang di ujung lebih disukai. Mazhab Syafi'i, ini mazhab kita apa? Jangan baca kitab Syafi'i, baca di ubadah iqamah. Selesai iqamah baru suruh bangun. Kalau mazhab Syafi'i selesai iqamah baru disuruh bangun. Hambali di kalimah qad qamatis shalah baru bangun. Mazhab Hambali kalimat qad qamatis shalah baru bangun. Semua itu merujuk kepada satu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqumu hatta idza uqimatis shalah la taqumu hatta tarawni. Kalau sudah bunyi iqamah jangan bangun dulu, kata Rasulullah, sampai engkau melihatku berada di mihrab. Jadi selayaknya begitu. Makanya kan kita sudah pernah bahas, jangan mengira mengatur saf itu sebelum qamat kata yudah kau. Jadi misal ada orang mengatakan mengatur saf, padahal qamat belum. Maksudnya baik supaya nanti waktu qamat tak perlu atur lagi. Tetapi walaupun baik, tapi tidak sesuai dengan keinginan dalam syariat. Jadi santai saja, bangun di ujung tak apa-apa. Kapan diatur saf? Sebelum takbiratul ihram, imam jangan langsung takbir. Disitulah imam mengatur saf. Kalau sudah aman, baru takbir. Sekurang-kurangnya ucapkan kalimah saf rapi. Begitu. Kalau ditambah bagaimana? Misal mengucapkan HP tolong dimatikan.
begitu dibolehkan, karena itu masih dalam rangka mengatur saf, tidak melampau. Nah, jadi ini kadang-kadang perlu selalu diingatkan oleh imam, karena Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa, bukan bermaksud jahat untuk mengganggu orang salat. Kita ni kadang-kadang lupa apa? HP itu kalau hidup di tengah-tengah salat, bisa bayangkan tiba-tiba terpalingnya orang, tidak fokus lagi pada bacaannya gara-gara ada yang bunyi HP. Apalagi tiba-tiba pakai ringtone-nya nyanyian dunia. Ulun kan dalam hati merasa langsung, kok kita sedang khusyuk baca tiba-tiba dengan luar. Itu makanya perlu, apalagi nyanyiannya judulnya bayarlah hutangmu. Nah, itu makin tidak khusyuk. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati. Bunyi HP itu kalau tiba-tiba berbunyi di tengah salat, maka dibolehkan bagi kita untuk mematikannya dengan syarat jangan bergerak banyak. Ini misal HP di kantor, kalau sudah bunyi itu boleh ditekan tombol langsung, asal jangan bergerak banyak berturut-turut sebanyak 3 kali. Yang agak susah kalau HP diletakkan di bawah. Tapi seandainya HP itu bermasalah, terus-terusan bunyi, Pak. Bunyi itu terusan, bersambung-sambung bunyi, nyanyian macam-macam, itu pemilik HP batalkan salat. Karena dia telah memberi mutarat kepada orang. Batalkan salat, matikan HP, baru salat kembali. Ada fatwa yang membolehkan seperti itu. Bayangkan kalau bunyi HP dari poni itu sampai selesai salat berbunyi. Itu kan orang lain, Pak, habis salat bisa ditebakkan apa yang terjadi. Begitu Assalamualaikum, kemana pandangan mereka, Pak? Semua ke pemilik HP. Dilihatnya rame-rame, Pak. Mak kita dibeli rame-rame, bagaimana keadaan kita? Ketika dibeli oleh satu orang saja hati kita gentar, kan? Kok dibeli gitu? Ini dibeli rame-rame, Pak. Dilalakkan kita rame-rame. Belum lagi ada kalimat-kalimat yang muncul, HP setan, pemiliknya setan, buikah, lain dong. Jadi jemaah melakukan Allah, wajar imam ingatkan sebelum dimulai salat. Karena salat itu, Pak, kita itu berusaha agar salat kita diterima. Untuk apa kalau salat tapi tidak diterima? Ditanya orang, kalian sembahyang, sudah salat? Sudah. Sah? Semua sudah sah. Syarat cukup, rukun dapat, sah. Pertanyaan berikutnya, makbul. Nah, di situ bermasalah. Dan yang nanti beruntung di hari kiamat hanya yang makbul, yang bisa khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung di hari kiamat hanya yang khusyuk saja di dalam salatnya, hanya yang khusyuk saja. Jadi orang-orang yang salat tapi tidak pernah khusyuk, apalagi sampai terganggu dengan berbagai macam, itu nanti dia tak bisa mendapatkan salatnya sebagai pembelaannya. Jadi cuma sah saja, arti sah tak perlu qadha, tak perlu ulang, cuma masalahnya pahala tak dapat. Itu kan sama seperti PNS tidak bergaji. Ini sekarang saja PNS sama P3K tidak bergaji selama berapa hari di Aceh Utara dan Sulawesi, ada masalah. Apalagi sempat kerja-kerja saja tapi tidak ada gaji, nah itu kan rugi betul hidup. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, imam hendaknya mengatur saf atau mengatakan kalimah untuk mengatur saf. Baik. Berikutnya, di antara adab berikutnya dari seorang imam adalah hendaknya yang menjadi imam itu diutamakan yang tidak buta. Hendaknya yang menjadi imam itu diutamakan yang tidak buta. Dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Syafi'i, dalam pandangan jumhur ulama tukrahu
imamatul a'ma tanzihan inda al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali, mereka mengatakan apa? Makruh tanzih, maksudnya tidak sampai ke haram, masih boleh, cuma lebih bagus jangan. Siapa dia? Yaitu imam yang buta. Jadi imam tu usahakan jangan buta. Kenapa? Menurut jumhur ulama, li'annahu la yatawaqqa an-najasah. Karena imam yang buta itu tidak bisa melihat keadaan di sekelilingnya, tidak bisa menjaga najis dari sekelilingnya. Imam buta, tai ayam tak nampak, ayam nampak tai dia, tai nampak dia tak nampak ayam, tak nampak pun tai ayam, tai cicak tak nampak, tak bisa menghindar, apalagi kalau dah ada pendamping. Nah, jadi banyak perkara yang imam yang buta tak bisa menjaga dirinya dari najis. Kalau hadas kan bisa dirasakan sendiri, bang, kentut, kencing bisa rasakan. Tapi kalau najis di luar tak bisa. Disitulah jumhur ulama mengatakan bahwa kalau bisa jangan yang buta. Namun mazhab Syafi'i mengatakan begini, wa ajaza asy-Syafi'iyyah imamatahu biduni karahah. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak masalah, imam yang buta itu tidak masalah, tidak makruh, cuma diutamakan ada pendamping yang menjaganya. Artinya pegang, berdiri di tempat imam. Jadi si pendamping ini yang menjaga, jangan sampai dia terkena najis. Nah, jadi apalagi ditambah kalau dia memang orang alim, kalau dia memang orang alim yang berilmu, hafal Quran, karena orang buta banyak yang hafal Quran, kecuali Cina buta. Ini jangankan Quran, yang nempuh anak-anak orang alim itu lebih mudah mendapatkan ilmu ketika dia buta, karena dia mendapatkannya dengan hati yang bersih, tidak ada pengaruh maksiat. Kita ini kan maksiat paling kuat diawali dengan mata, diawali dengan mata. Nah, jadi kalau begitu jumhur ulama mengatakan kalau bisa jangan imam yang buta, tapi mazhab Syafi'i membolehkan menjadi imam orang yang buta. Dan dalam sejarah dunia itu terkenal beberapa imam yang buta dan bagus-bagus bacaannya, dan orang-orang alim itu juga banyak yang buta, Ada seorang anak di Mesir yang sempat diwawancarai oleh TV Al Jazeera, kalau saya tidak salah, itu sampai didatangi ke tempat kampungnya, masih ada di YouTube. Dia buta dari kecilnya, dan umur remaja dia sudah hafal 30 juz dalam keadaan buta. Jadi gurunya yang mendiktikan hafalan kepadanya. Orang buta cepat hafal Quran. Ketika diwawancarai, ditanya oleh reporter dari TV Al Jazeera, apakah engkau masih berharap kalau engkau diberi kembali penglihatan oleh Allah? Apa jawaban anak ini? Dia mengatakan, aku tak lagi berharap, aku tak mau lagi untuk bisa melihat, karena dengan tak bisa melihatlah aku terjaga dari maksiat, dan aku yakin nanti di surga Allah akan kembali memberiku penglihatan. Itu anak-anak ngomong gitu, Pak. Semua nangis. Yang reporter TV itu semua nangis. Yang orang-orang kampung yang mendampingi pun menangis melihat jawaban dari seorang anak mengatakan, saya tidak perlu lagi, biarlah buta sampai mati, biarlah buta, karena saya tahu buta inilah yang menjaga saya dari mata maksiat. Jadi ini keadaan imam yang